Oke, balik lagi bersama gue di Fabers Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini gue nggak akan bahas device. Jadi kebetulan gue ngeliat di konten gue yang sebelum-sebelumnya itu ada yang bertanya tentang ketika gue bahas disposable pot ini sebenarnya masih bisa dibilang vape juga sih, cuma beda di karakteristiknya aja. Tapi yang gue heran adalah dengan banyaknya jenis device sekarang, tapi masih ada yang belum paham mengenai tentang disposable ini seperti apa sih. Oke, kita lanjut aja, kita lihat tampak dekatnya dan kita cari apa perbedaannya antara disposable dengan refillable dan juga pot. Lanjut. Oke, jadi ini dia beberapa device yang gue pakai saat ini ya. Jadi ada pot di sini, atau ya dibilang all in one juga bisa juga sih, karena beberapa faktor ya, kayak hujan. Kayak cartridge-nya itu dia sanggup untuk dipakai buat freebase. Biasanya itu kadang ada beberapa orang yang zaman dulu itu disebutnya IO karena dia bisa pakai semua jenis liquid. Kalau IO yang kita kenal sekarang itu kebanyakan ya kayak dot, kayak Zion, intinya Boro atau dot device lah. Oke. Di sini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa gue bilang tuh banyak orang yang masih belum paham di sini. Di sini gue ada cost. Di sini cost ini dia adalah disposable pot yang dia nggak bisa refillable. Nah, di sini ada Zulu. Nah, di Zulu ini dia device yang bisa gue bilang mirip disposable tapi dia refillable. Jadi bisa diisi dengan liquid yang kalian suka. Dan di sini ada dua, ini adalah lebih sering kita sebut dengan pot ya, pot device. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di sini adalah kalau kalian pakai pot, itu yang kalian ganti itu bagian kepalanya atau cartridge. Nah, kalau pot biasanya hanya cartridge-nya aja nih. Tapi ada juga yang hanya coilnya saja yang diganti atau yang diperbarui lah. Kurang lebih biasanya tuh sekitar 1 bulan sekali atau mungkin 10. Rata-rata tuh sekitar 2 mingguan lah. Coil itu masih enak. Oke, di sini ada Zulu. Nah, Zulu ini dia lebih ke refillable disposable pot. Karena dia cartridge-nya itu nggak bisa ditarik, nggak bisa diganti. Jadi dia harus kalau kalian mau ganti, kalian harus buang semuanya, keseluruhan ini. Tapi kalau seandainya itu masih enak, masih bisa digunakan, kalian masih bisa pakai liquid yang kalian suka gitu. Nah, di sini ada cost. Nah, cost ini dia purely dia disposable. Kenapa gue bilang disposable purely? Karena dia udah ada liquidnya di dalamnya. Dari sini ada keterangannya juga. Dan biasanya kalau misalkan device yang disposable dia ada puff count-nya. Nah, di sini kayak ini ada 600 puff. Nikotinnya dia udah jelas, terus kapasitas liquidnya pun dia ada gitu. Berapa banyak liquid yang ada di dalam satu pot ini, dan ada kapasitas baterainya. Nah, untuk disposable sendiri dia ada yang rechargeable, ada yang enggak, ada yang memang ya udah kalau baterainya habis ya udah nggak bisa dipakai. Ada juga yang liquidnya belum tentu habis, tapi baterainya habis dan dia bisa dicas lagi. Nah, kalau di video gua yang gua bahas disposable, yaitu Song, nah dia itu beberapa device-nya rechargeable, jadi tidak semuanya itu harus habis gitu. Maksudnya kayak baterainya habis ya udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak semua ya, ada beberapa yang dia itu rechargeable. Oke, ini gue buka ya untuk yang disposable-nya. Ini disposable lama ya, jadi ya gue nggak tahu nih masih bisa gue nikmatin atau enggak nih. Oke, nah kalau kalian keluarin, nah dia bentuknya tuh simple kayak gini, udah. Nah, biasanya ada dibungkus aluminium foil lagi, jadi bisa gue bilang ya lumayan lah gitu. Jadi kalau seandainya liquid dari si device-nya ini ngerembes, dia
dia nggak akan kemana-mana gitu. Oke, nah ini adalah contoh disposable yang nggak bisa dicas. Jadi ya udah, kalau udah habis ya udah habis, berarti harus dibuang. Nah, kelebihannya dari disposable ini adalah kalian nggak perlu mikirin liquidnya, kalian nggak perlu mikir liquid mau pakai apa. Nah, itu kelebihan dari si disposable itu sendiri. Let's say katakanlah kalian lagi keluar, kalian lupa bawa device kalian, tapi kalian butuh untuk asupan nikotin kalian. Ini bisa jadi pilihan yang bisa gue bilang sekarang udah cukup mudah ya, di Alpha pun ada gitu. Oke, nah berbeda dengan Zulu. Zulu ini dia sama mekanismenya kayak disposable, cuma kalian bisa isi liquid yang kalian punya atau yang kalian suka, dan ini bisa di charge juga kalau seandainya habis baterainya. Karena daya tahan si coilnya itu gue bisa bilang cukup bagus sih, karena gue udah pakai ya kurang lebih hampir sebulanan atau lebih ya, kalau nggak salah sih lebih lah. Nah, berbeda dengan pot ini, benar-benar kalian fokus tuh untuk ganti cartridge-nya aja. Jadi bisa gue bilang Zulu ini dia kombinasi antara disposable dengan pot biasa, hanya saja bedanya dia kalau sudah tidak enak, let's say katakanlah rasa liquid itu udah nggak keluar atau ke burn, nah itu kalian tinggal buang aja keseluruhan dari si bodinya ini. Ya kurang lebih itu sih perbedaannya antara yang disposable sama yang pot pada umumnya, atau yang bisa gue bilang ada yang disposable refillable. Jadi disposable tapi dia bisa diisi dengan device-device yang bisa diisi dengan liquid-liquid yang kalian suka gitu. Kita lanjut aja, kita balik ke atas. Apa sih perbedaannya dari fill yang disposable pot sama yang refillable disposable ini? Ya, gua ambil contohnya di sini dulu ya. Kalau kalian punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar, mungkin kita akan diskusi di situ. Oke, kalian udah lihat tampak dekatnya dari device-device ini yang sebenarnya menurut gue pribadi, kalau kalian tanya gue ya, gue nggak terlalu menyarankan disposable ya, karena jujur menurut gue pribadi rasa dari disposable itu bisa gue bilang itu kebanyakan ya, tidak semua ya, kebanyakan itu kurang bisa mengakomodir dari karakter yang dikatakan gitu. Let's say katakanlah kalian pengen manggah gitu. Nah itu kadang rasa manggahnya itu tidak keluar, kadang kayak cuma ya udah, kayak cuma yang penting ngebul gitu. Nah itu biasanya terjadi pada disposable kebanyakan gitu. Tapi ada beberapa disposable itu yang banyak orang yang suka gitu. Dan disposable ini tidak hanya full satu atau full satu sih ya, lebih kayak tidak semua disposable itu bentuknya tuh pot satuan kayak gini. Tapi ada juga beberapa disposable itu yang dia bentukannya tuh cartridge kayak gini. Jadi dia cartridge-nya itu udah ada liquidnya, udah include liquid. Nah, let's say katakanlah kayak Relax, terus kemudian ada Fave juga kalau gue nggak salah. Dia kalau untuk Fave itu dia ada yang memang cartridge disposable, jadi yang udah ada isinya, dan itu kalian nggak bisa isi lagi liquidnya. Kalau udah habis, kalian harus buang dan ganti pakai cartridge yang baru. Terus kemudian ada juga yang bentukannya itu ya udah satu kayak gini gitu, satu set kayak gini, udah ada liquidnya, kalian tinggal pakai. Ya kurang lebih itulah yang membedakan antara disposable sama refillable sama pot. Nah bedanya refillable itu dia mungkin ada yang kayak gini juga, satu set, let's say katakanlah kayak Zulu, itu dia masih bisa diisi pakai liquid-liquid yang kalian kenal atau kalian tahu, atau yang let's say bisa gue bilang yang kalian suka. Nah kalau misalkan di disposable itu mungkin keterbatasannya adalah kalian belum tentu dapat sesuai ekspektasi kalian gitu. Itu kekurangan disposable kebanyakan ya. Tidak semua, tapi beberapa disposable itu seperti itu. Dan jarang gue nemuin disposable itu yang menurut gue pribadi itu bisa gue nikmatin gitu. Itu jarang banget.
Gue akan ambil contoh deh. Gue ambil contoh di Coast ini. Coast ini menurut gue pribadi, karakteristik dari si rasanya itu tidak menonjol. Oke, let's say gue bisa bilang gue merasakan ada mangga di sini karena kebetulan emang gue pakai mango. Ini mangganya itu tipis banget dan nggak ngeluarin flavor yang gue harapkan gitu. Jadi menurut gue disposable ini cocok buat kalian yang lagi keluar tapi butuh asupan nikotin, tapi kalian nggak punya liquid. Nah, disposable kayak gini itu bisa jadi pilihan yang bagus sih sebenarnya. Sampai kalian nemu vape store atau tempat kalian bisa beli liquid minimal ya. Itu pun kalau device kalian bawa. Tapi kalau kalian nggak bawa ya udah nikmatin aja apa yang ada. Itu yang kelebihan mungkin ya. Bisa gue bilang kayak kelebihan satu-satunya yang dipunyain sama disposable kayak gini. Yang jadi kelebihan lainnya hanya untuk segelintir orang, yaitu untuk jadi apa ya bahasanya ya, uji coba lah. Kayak kalian baru mau nge-vape, kalian baru mau mencoba vape dan kalian nggak pengen keluar budget terlalu besar, mungkin disposable jadi salah satu pilihan yang bagus. Tapi kalau menurut gua dibandingin kalian ambil disposable, sebenarnya ya lebih baik yang refillable kayak gini. Kalian bisa dapat flavor yang lebih enak tergantung daripada device-nya juga. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari si barang-barang model kayak disposable ini ya. Dia belum tentu semua disposable yang refillable itu memiliki karakter yang enak. Nah, itu yang jadi pilihan juga. Jadi belum tentu juga yang kalian beli itu enak, belum tentu juga yang kalian pikir itu enak dibandingin sama disposable lainnya itu akan enak juga, belum tentu seperti itu. Jadi untuk gue pribadi, gue menyarankan kalau kalian emang pengen coba vape, lebih baik ambil disposable. Tapi kalau bener-bener pengen pengen mengeksplor lebih dalam tentang vape, lebih baik ambil yang pot gitu, karena variatif liquidnya itu bisa kalian coba lebih banyak. Atau yang refillable kayak gini, itu kalian bisa pakai juga. Nah, pertanyaan lainnya, apakah dispo itu bisa di refill? Nggak bisa ya. Jadi ada beberapa komentar yang bertanya, bisa di refill nggak? Nggak bisa kalau untuk disposable ya. Tapi kalau misalkan disposable itu memang refillable, itu kalian bisa refill lagi. Contohnya ya kayak Zulu ini. Ini adalah salah satu dispo yang menurut gue pribadi cukup enak atau cukup bisa mengakomodir karakter-karakter yang kalian mau gitu. Karena gue udah coba ini udah sekitar sebulanan lah. Ini katanya gue bisa bilang badak sih ya. Karena bener-bener ini tahan lama, long lasting, cukup long lasting. Gue tinggal sekitar 2 atau 3 hari nggak gue pakai ya, nggak gue pakai 2-3 harian. Itu ketika gue puff itu masih enak, karena dari pengalaman gue ada beberapa device atau beberapa cartridge itu yang udah ditinggal let's say katakanlah 2-3 hari itu rasanya udah mulai aneh, udah mulai ngaco. Nah, ini salah satu yang menurut gue bagus buat kalian miliki, buat kalian yang baru pengen coba nge-vape. Dan ini salah satu alternatif yang menurut gue paling wise untuk kalian milikin lah, untuk kalian coba. Karena menurut gue pribadi, gue cukup seneng dengan experience yang dikasih sama Zulu ya, jujur aja. Karena gue bisa pakai liquid yang gue suka dan bisa mengakomodir rasa sesuai dengan isi kepala gue atau yang gue harapkan dari liquid yang gue pakai. Berbeda dengan dispo ya, dispo itu benar-benar kalian harus terima, mau enak mau enggak, kalau kalian udah beli yaudah nikmatin aja. Itu berbeda banget sama Zulu disposable ini atau pot sekalipun, itu berbeda banget. Jadi kalau ada yang nanya, bang itu bisa di refill? Nggak bisa. Bang itu bisa dicas? Bisa kalau memang device-nya itu menyediakan lubang colokan untuk kalian charging. Nah, itu tinggal preferensi kalian. Tinggal ya bisa lah kalian tanya lah, ini bisa dicas atau enggak. Mungkin let's say katakanlah di Alpha mungkin ada yang pakai gitu, bisa dicas atau enggak, itu bisa kalian tanyakan. Oke.
Itu pembahasan gue tentang dispo, dan jujur gue masih agak heran kenapa di waktu-waktu sekarang ini masih banyak orang yang belum memahami dispo. Ya gue anggap wajar kalau memang kalian baru, atau kalian baru tahu ada yang namanya device itu namanya, bukan namanya, jenisnya itu disposable atau pakai buang. Nah, sama kayak Zulu itu bisa dipakai buang, ini juga dipakai buang. Sementara kalau pot itu yang dibuang hanya cartridge-nya aja. Oke, itu aja pembahasan gua kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang masih pengen tanya-tanya, silahkan diskusi di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa kasih penjelasan lebih baik dan juga lebih lengkap dibandingin yang gue berikan. See you next video. Paul Medan, and bye-bye. Emang nyari dispo itu susah-susah gampang ya, yang cocok. Ya.